Semoga sisa hidupku yang nggak tahu kapan lagi bisa lebih bermanfaat. Aku bisa menjadi anak-anakku menjadi keluarga yang soleh. Itu biasalah doa-doa. Kita cerita yang sekarang ya tadi, ketika lepas dari situ memulai hidup baru lagi. Ya, memulai hidup baru lagi dari susah banget, dari nol lagi, karena kan memang linknya udah terputus 9 tahun cukup lama ya kan. Terus ya Allah uji lagi. Allah uji lagi. Waktu itu aku mulainya dari jualan. Oke, jualan apa? Jualan kerudung di pengajian-pengajian. Oke. Gitu. Itu start awal ya? Start awal. Sempat terpikir kenapa milihnya jualan kerudung aja? Abis bingung mau ngapain. Jadi aku dulu aku cuma bisa ngaji, datang ke pengajian, terus datang. Jadi pengajian itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada semua tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada. Jadi tiap hari aku kerja cuma pengajian aja. Nah begitu ke pengajian kan biasanya kalau udah selesai pengajian suka banyak yang jualan. Itu pun dibantu sama teman karena aku nggak punya modal. Iya. Aku jadi ada teman yang punya barang, ya udah aku jualin gitu. Sedih juga sih, maksudnya ya orang kaget aja gitu kali ya, maksudnya. Seorang Elma Peana gitu. Ya macam-macam, aku jualan kerudung, terus aku jual baju muslim, aku jualan terasi, makan makanan, tapi semuanya tanpa modal. Jadi teman-teman yang bantu, aku cuma punya ya mau menurunkan harga diri aja, gitu ya, di situ. Terus ini juga kalau ada yang nyari pembantu melalui aku gitu, nanti aku dikasih uang, ya gitu deh, lumayan juga. Saya bayangin bagaimana Elma ketika menawarkan kerudung, menguatkan diri untuk menawarkan kerudung. Ya habis mau gimana lagi, aku nggak bisa apa-apa. Ya aku cuma bisa itu. Yang penting aku nggak minta uang sama orang. Yang penting halal aja. Ya cuma ya kadang-kala orang juga beli juga karena kasihan kali ya. Itu aku harus jalanin semua gitu. Yang penting jadi suamiku juga mulai usaha cuma belum berhasil gitu. Alhamdulillah yang menguatkan aku itu adalah suami. Alhamdulillah aku punya suami yang soleh, yang dekat dengan dia tuh bahagia walaupun gak punya apa-apa. Kita bisa sholat berjamaah, bisa ngaji bareng. Buat aku itu suatu kebahagiaan yang gak ternilai gitu. Alhamdulillah hanya itu yang harta yang dimiliki pada saat itu gitu kan. Punya suami yang selalu menguatkan, punya suami yang baik, yang soleh, sehingga kepedihan itu nggak kerasa, walaupun kadang-kala ya sedih gitu ya. Ada omongan-omongan yang aku denger, yang dibilang aku bangkrut, yang kasihannya ngeliat dia sekarang, ya gitu aku denger. Ya semua aku cuma bilang ya Allah kalau memang ini bisa mengampuni dosa-dosa aku ya Allah, lapangkan dadaku gitu ya, aku bersyukur diberikan ini, aku jalanin di dunia, jangan sampai aku nanti di akhirat. Jadi setiap kepedihan itu aku motivasi diri supaya tidak terlalu stres gitu kan. Ya Allah semoga Engkau ampuni. Jadi setiap aku ngerasain dihinain orang, setiap aku ngerasa direndahin orang, aku cuma berdoa aja bisanya. Semoga ya Allah ini bisa mengampuni dosa-dosaku di masa yang lalu. Gitu aja terus aku motivasi gitu. Jadi sehingga aku bisa lega gitu. Ini masih untung aku tuh diginiin, nanti kalau di akhirat gimana gitu. Terus tahun keberapa mulai artinya udah agak sedikit bernafas berjalan?
Aku ngalamin keterpurukan itu dari yang digato 9 tahun. Terus Allah kasih juga ujian ekonomi itu totalnya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Jadi 11 tahun aku benar-benar diuji oleh kesalahan aku sendiri. Sebenarnya Allah itu tidak menguji seseorang di luar batas kemampuannya, dan Allah sebenarnya tidak pernah berbuat zalim terhadap manusianya kalau bukan manusia itu sendiri gitu. Sebenarnya manusia mendolimi diri sendiri. Nah, sebenarnya aku begitu karena kesalahanku, bukan kesalahan Allah. Tuh Maha Pengasih Penyayang gitu kan. Dia Allah Maha Pengasih Penyayang. Jadi aku tuh seperti itu karena kesalahan sendiri. Jadi aku orang yang sadar diri bahwa ini semua kesalahan aku. Allah terlalu baik, terlalu sayang sama aku sehingga Dia kepengen kita tuh kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Istilahnya kalau kamu nggak macam-macam, insya Allah jalan kamu tuh aman gitu loh. Jadi aku ngerasain itu semua karena kesalahanku, dan aku sangat sadar diri, dan ya Allah ini semua kesalahan aku, kezaliman diri aku sendiri. Aku bertobat minta ampun sama Engkau ya Allah. 11 tahun total. Setelah itu Allah bukakan semuanya. Jadi pasti ada, maksudnya pasti ada di balik kesusahan tuh pasti ada kemudahan. Cuma tinggal bagaimana waktunya aja gitu loh. Kita bisa bersabar, kita tetap semangat, kita tetap berprasangka baik sama Allah. Itu begitu Allah bukakan jalannya, itu juga bertubi-tubi. Iya. Itu deng naiknya tuh cepet banget gitu. Sampai di situ juga nangis juga, sedih juga, maksudnya sedihnya tuh sedih bahagia gitu. Sedih bahagia bahwa ya Allah, pertolongan Allah ini kalau udah mau mengangkat seseorang itu mudah banget gitu. Itu suamiku dapat pekerjaan. Terus akunya juga syuting banyak gitu kan. Terus semua hutang piutang gak ada. Yang tadinya aku tuh didatengin debt collector, yang hutang di mana-mana, yang dulu kan waktu pas susah itu kan hidupnya aku tuh gesek-gesek kartu kredit. Ya kan, nanti ada uang jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang gitu. Narik untuk nutup gitu kan. Sampai nggak punya mobil, hutang rumah juga belum lunas. Pokoknya sulit banget deh ekonomi. Sampai sekarang alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, hutang semua selesai gitu. Itu buah dari kesabaran, buah dari prasangka baik kepada Allah. Aku yakin kita di jalan Allah, pasti segala kemudahan itu pasti Allah kasih kalau kita mau sabar, ikhtiar, dan berdoa itu aja terus gitu. Mungkin bagaimana untuk membayar sama anak? Apakah terus setelah pulang itu tidur bareng sama anak terus? Iya, aku banyak waktu gitu ya, maksudnya banyak ngobrol sama anak, banyak perhatiin apa ininya, sebagaimana orang tua kepada anak deh, sampai anakku akhirnya bisa memaklumi dan akhirnya dia bisa memaafkan gitu. Ya lain kali Bunda smart katanya gitu. Iya, alhamdulillah. Itu pun juga aku bersyukur banget bahwa anakku itu aku tinggal itu, ya itu tadi, dia tidak broken home, dia tidak rusak. Usia berapa waktu ditinggal anak? 7 tahun. Mungkin dari SD kali ya dia. SD, SMP sampai aku tuh ngambil rapotnya aja nggak pernah. Aduh sedih banget deh. Nggak pernah ngambil rapot, nggak pernah ikut acara sekolah gitu. Dia cuma sama mbaknya aja. Karena udah terpisah lama itu kan membangun komunikasi laginya itu kan kadang-kadang bisa jadi asing. Iya. Nah itu gimana tuh? Iya, kita harus merendahkan diri dulu, jangan gengsi. Aku nggak gengsi sama anak. Kalau perlu waktunya aku cium, aku bersimpuh minta maaf, sujud tuh aku nggak masalah. Karena memang walaupun anaknya juga nggak perlu aku kayak gitu, tapi ya aku merasa salah gitu. Jadi walaupun anak kecil sekalipun, kalau kita ngerasa salah ya kita harus minta maaf gitu. Untung anaknya ini ya. Itu alhamdulillah. Aku juga bingung ya. Ditinggal sama aku, dia cerdas, pintar. Rankingnya juga 2, 3 gitu. Aku juga bingung tuh kalau bukan karena Allah juga ya. Luar biasa juga, aku juga salut gitu. Masya Allah nih anak. Aku tinggalin tapi sekolahnya pintar, terus nggak nyusahin gitu. Alhamdulillah. Udah kuliah kali ya? Udah selesai.
udah selesai, alhamdulillah, udah kerja gitu. Tapi aku selalu sekarang membangun, kita tuh ada acara keluarga setiap hari Minggu. Terus ada kalanya misalnya setiap Ramadan, misalnya kita sholat berjamaah dan memberikan tausiah ke anak-anak, memberikan motivasi dan menanyain apa sih yang lagi dikerjakan, apa. Jadi kita ada grup family yang saling mensupport satu sama lain gitu. Harapannya apa ke depan? Ya harapannya tentu di sisa umur ini bisa meningkatkan ibadah pada Allah, yang nggak usah yang menikmati semua yang Allah berikan dan bersyukur dengan apa yang Allah mau dibikin apa, mau jadi apa, itu semua kan anugerah ya. Kita hanya perlu bersyukur dan menjalani itu semua dan berikan yang terbaik gitu yang bisa kita berikan. Aku nggak mau yang neko-neko lagi. Pengen punya, udah nggak ada itu lagi. Aku mengalir aja semuanya gitu. Yang penting bisa selamat dunia akhirat bersama suami, mengabdi, menjadi seorang yang istri yang baik untuk suami dan yang baik buat menjadi orang tua gitu. Itu aja. Ada satu yang belum saya tanyakan atau yang ingin disampaikan. Sebenarnya ingin disampaikan tapi nggak sempat saya tanyakan. Mungkin ada yang sesuatu yang mau disampaikan. Sebenarnya sih ya itu tadi yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita hidup kita lurus-lurus aja, nggak neko-neko, nggak macem-macem, insya Allah itu jalannya lurus aja. Tapi kalau kita mau bereksperimen sini tinggal tunggu waktu. Sesungguhnya kita berbuat jahat itu atau nggak baik itu sebenarnya untuk ke kita sendiri nantinya. Jadi aku bilang gampang banget sih kalau kita jahat sama orang, tinggal tunggu saat. Tunggu akan kembali kepada kita. Jadi itu tadi kalau bisa kita akan merasakan kebahagiaan itu kalau kita tuh hidupnya lurus-lurus aja gitu. Jangan yang banyak keinginan, apalagi nanti takutnya kalau nggak nyampe kita jadi stres gitu. Itu aja. Jadi hijrah itu sebenarnya enak banget. Hijrah itu indah banget. Hijrah itu mempunyai kedamaian sendiri dan tidak bisa terbayarkan oleh materi itu.